Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan materi manajemen proyek terkait dengan perencanaan proyek yang sudah saya janjikan untuk saya berikan video rekaman penjelasan dikarenakan saya berhalangan untuk mengisi langsung pada pertemuan keempat. Oke, perencanaan proyek itu terkait dengan 3 aspek teman-teman, yaitu what, kemudian by whom, dan when. Yang artinya ketika kita berbicara tentang perencanaan proyek, kita harus clear dulu apa yang harus kita rencanakan, ya. Apa sih yang akan kita rencanakan, proyek apa, gitu ya. Habis itu siapa yang nantinya akan menjalankan proyek tersebut, kemudian di mana atau kapan proyek itu akan dijalankan. Nah, keberhasilan proyek dipengaruhi oleh yang pertama adalah ketepatan pemilihan tipe organisasi proyek, ya. Karena itu mempengaruhi kinerja dari SDM kita. Jadi mana yang lebih bagus, apakah fungsional, apakah matriks, atau apakah projectize gitu ya, itu nanti akan mempengaruhi hasil dari akhir proyek itu sendiri, berhasil atau gagal. Kemudian yang kedua, kita harus memilih juga pemimpin proyek yang tepat, yang orangnya memang sosok leader gitu ya, bukan hanya bos yang tipikalnya bossy yang hanya bisa menyuruh, tapi tidak ada meng-coaching anggotanya, memberikan semangat gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas yang terintegrasi dan koordinasi yang baik. Jadi kita harus memastikan koordinasi kita dengan orang-orang di tim kita itu baik, karena ingat, manajemen proyek bukanlah memanage pekerjaan, tetapi adalah memanage atau mengelola manusia. Nah, yang terakhir adalah perencanaan proyek yang tepat. Dan di antara 4 ini, perencanaan proyek yang tepat ini adalah yang aspek yang paling penting, karena ketika kita berbicara manajemen proyek, maka yang dikerjakan itu adalah sesuatu yang sifatnya itu unik, yaitu belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, tujuan dari perencanaan proyek itu ada 4. Yang pertama adalah meminimalkan ketidakpastian, kemudian mengetahui apa yang harus dikerjakan, kemudian mohon maaf. Jadi ada 4, meminimalkan ketidakpastian, itu contohnya mengetahui apa yang harus dikerjakan, kapan, apa saja, kemudian apa yang menjadi target dari proyek tersebut, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah efisiensi operasi, di mana kita harus memastikan bahwa kegiatan atau aktivitas kerja yang akan kita lakukan itu betul-betul aktivitas yang penting untuk proyek tersebut atau berguna untuk proyek tersebut dan juga memang harus dilaksanakan. Jadi seperti yang aktivitas-aktivitas yang tidak terlalu berguna, yang tidak diminta oleh klien, sebaiknya jangan ditambahkan atas inisiatif kita sendiri. Pokoknya semua aktivitas itu harus atas persetujuan dari si klien. Kemudian yang ketiga adalah pemahaman yang lebih baik tentang tujuan proyek. Jadi pastikan semua anggota tim itu paham tujuan proyek ini itu apa yang menjadi indikator dari keberhasilan proyek ini nantinya. Itu harus jelas dulu. Biasanya indikator keberhasilan itu dari sisi schedule-nya atau jadwalnya, kemudian budget atau biaya, dan juga dari sisi kualitas apakah sesuai dengan yang diminta oleh klien. Jangan sampai kita memberikan hasil project deliverable yang kualitasnya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh klien. Yang keempat, itu memberikan dasar bagi pekerjaan monitoring dan pengendalian. Jadi nantinya ketika dilakukan monitoring dan pengendalian, dicek-cek nih proyeknya ketika sudah berprogres gitu kan, kita cek setiap bulan misalkan. Itu nanti cara ngeceknya itu adalah kita bandingkan dengan plan-nya atau perencanaannya. Misalkan dari sisi jadwal, dari sisi biaya gitu ya. Apakah dari sisi jadwal progresnya itu on time atau dia molor atau dia lebih cepat. Kemudian dari sisi biaya apakah progresnya sampai dengan misalkan bulan pertama itu sesuai dengan budget yang kita anggarkan, apakah dia over budget atau under budget atau seperti apa. Itu jadi 4 tujuan perencanaan proyek adalah yang tertera pada layar. Kemudian sebenarnya kapan sih proyek itu harus dibuat perencanaannya, ya? Kapan perencanaan proyek harus disusun gitu ya? Yaitu
sebelum sampai dengan selama proyek berlangsung dan sampai proyek itu selesai, gitu ya. Jadi perencanaan itu tidak hanya dibuat sebelum proyek mulai, tapi juga selama proyek berlangsung. Kenapa? Karena ingat teman-teman, siklus dari proyek itu ketika kita melakukan eksekusi, itu juga harus ada kontrol. Di mana ketika kita melakukan pengontrolan atau monitoring tadi, ketika nanti, hasilnya itu aktualnya tidak sesuai dengan, eee, rencana, maka kita harus melakukan reschedule, ya, kita harus melakukan replanning lagi, baik itu jadwalnya atau anggarannya untuk mengejar ketidaksamaan dari rencana dengan realisasi. Jadi salah sekali jika, kita berpikir rencana itu hanya di awal. Artinya itu kurang fleksibel, gitu ya. Sedangkan di tengah-tengah jalan nanti pasti akan banyak sekali kendala yang membuat kita harus melakukan planning lagi untuk mengejar, aktual yang mungkin tidak sama dengan, eee, perencanaan. Ya, jadi koreksi pada saat terjadi perbedaan antara rencana dengan realisasi, kemudian lakukan replanning. Nah, ini adalah tahapan perencanaan dan kontrol proyek. Yang pertama itu, kita itu membuat tujuan dari proyek itu harus clear dulu, ya. Kemudian baru kita membuat, eh, apa namanya, WBS-nya gitu ya, spesifikasinya gitu kan, kita harus deskripsikan dengan jelas pekerjaan apa saja yang harus kita lakukan, kemudian kita lakukan, apa namanya, penjadwalan dengan AON atau AOA, ya dengan metode PERT atau CPM. Kemudian kita buat master detail schedule-nya, jadi ini adalah penjadwalan yang lebih detail lagi. Kita buat perencanaan anggarannya, kemudian setelah itu kita lakukan tracking ketika proyek itu berjalan, ya. Ketika proyek itu berjalan, kita lakukan tracking atau monitoring untuk melihat performansi baik itu biaya maupun, jadwalnya, gitu ya. Nah, kemudian setelah tahu performansinya, nanti, kan itu kan akan dilakukan berulang-ulang selama proyek itu berjalan ya, sampai dengan selesai. Performansinya seperti apa dan sebagainya, itu semua harus dilaporkan. Nanti semua harus dilaporkan di dalam sistem report, kita harus masukkan data, proyek ini apakah sukses atau tidak, progresnya seperti apa, apakah dia di dalam progres berjalannya itu sempat terlambat, sempat over budget apa enggak, itu semua harus kita laporkan, ya. Terkait dengan waktu, biaya, performansinya, kemudian keandalan dari proyek tersebut, kemudian apakah hasil proyek tersebut mudah untuk di-maintain gitu ya, kemudian effectiveness dari pengerjaan proyek itu gimana, itu harus dilaporkan semua. Nah, kemudian itu akan menjadi feedback, hasil evaluasi laporan ini akan menjadi masukan atau feedback untuk, manajemen, untuk membuat keputusan nantinya ketika ada proyek-proyek berikutnya. Ya, jadikan acuan untuk proyek-proyek berikutnya. Seperti itu untuk tahapan perencanaan dan kontrol proyek. Nah, ini penjelasan sekilas dari gambar yang tadi, tapi sudah saya jelaskan. Kemudian ini adalah 9 komponen utama perencanaan proyek. Ada tujuan, ya. Tujuan itu harus dicapai dalam waktu tertentu dan harus clear. Di-set dulu apa tujuan dari proyek ini, gitu ya. Nah, strategi apa yang kita gunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah jadwal. Kapan sih pekerjaan harus dimulai, kapan harus selesai. Dan budgetnya, berapa anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan proyek tersebut. Kemudian forecast. Kita mengestimasi kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi di lapangan ketika pelaksanaan proyek misalkan ya. Ini 5, kemudian yang 4 lagi adalah ini, organization. Jadi kita harus clear dulu terkait dengan RAM ya, responsibility assignment matrix. Jadi terkait dengan tanggung jawab pekerjaan. Yang sudah pernah kita bahas di minggu sebelum ini gitu ya. Sebelum minggu keempat kan kita sempat membahas terkait dengan RAM. Kalau tidak salah di materi organisasi proyek. Kemudian policy terkait dengan aturan-aturan karena namanya manajemen proyek itu harus memahami aturan-aturan gitu ya ketika nanti mengambil keputusan. Kemudian prosedur. Prosedur ini adalah metode untuk melaksanakan policy tadi. Ya, bagaimana tata caranya kita membuat suatu
perencanaan, dan sebagainya, itu namanya prosedur. Kemudian standar. Standar itu adalah tingkat kinerja individu atau kelompok yang dikategorikan memadai atau diterima, gitu ya. Jadi 9 inilah yang menjadi komponen utama perencanaan proyek. Nah, hierarki perencanaan proyek itu dimulai dengan adanya misi perusahaan. Itu harus ditentukan dulu. Misi, apa sih sebenarnya yang menjadi misi dari perusahaan kita, gitu ya. Kemudian setelah itu tentukan tujuan dan sasaran proyek itu, ya, dari perusahaan. Kemudian renstra, perencanaan yang lebih detail ya. Yang maksudnya setelah dari tujuan dan sasaran kita breakdown lagi dalam perencanaan strategis atau renstra. Nah, di renstra ini biasanya daftar kegiatan harus sesuai dengan tujuan. Aktivitas level 1 itu project map main branch itu untuk perencanaan strategis. Kemudian untuk perencanaan operasional itu lebih detail lagi ini dengan WBS, organisasi, jadwal, anggaran, tenaga kerja. Nah, ini kita mulai melakukan pendelegasian aktivitas level 1 kepada individu atau fungsional untuk mendevelop aktivitas level 2. Project map sub-branch. Ini adalah perencanaan operasional. Nah, kemudian untuk jenis perencanaan proyek itu bisa kita pisah menjadi berdasarkan waktu dan berdasarkan objek. Kalau berdasarkan waktu ada panjang, menengah, pendek. Kalau berdasarkan objek ada visif, proyek, dan keuangan. Nah, untuk teknik dan metode perencanaan proyek itu kita bisa menggunakan beberapa di bawah ini, yaitu ada WBS. Teman-teman sudah pernah saya jelaskan ya untuk WBS. Kemudian responsibility assignment matrix atau RAM juga sudah pernah kita bahas. Kemudian jaringan kerja atau network itu seperti yang kemarin menghitung AON itu ya, AOA itu kan untuk menghitung critical path method dan sebagainya. Kemudian Gantt chart ya. Gantt chart ini juga sudah kita bahas di minggu sebelum perencanaan proyek gitu ya. Nah, ini untuk contoh WBS. WBS ini sebenarnya kalau bahasa Indonesia adalah struktur rincian kerja atau SRK, formatnya seperti ini. Jadi project besarnya itu apa, kita pisah dalam work package ya. Nanti harus dikerjakan itu apa saja. Activity 1.1 artinya dia adalah anak dari work package 1. Makanya depannya 1. Kalau work package 2 nanti depannya 2. Work package 3 depannya 3 gitu ya. Nah, work package ini berarti total ada 9 yang harus nantinya kita kerjakan. Karena work package itu adalah ini paket atau daftar pekerjaan yang harus dikerjakan dalam suatu proyek gitu ya. Nah, untuk manfaatnya itu bisa untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari semua personil proyek karena pekerjaan itu sudah dirincikan sedemikian rupa, kemudian sebagai dasar penganggaran dan juga penjadwalan, dan yang terakhir sebagai kontrol pelaksanaan proyek. Nah, di sini ada contoh proyek konstruksi dan setup pabrik baru. Di sini ini ada rincian kegiatannya, ini adalah apa yang dilakukan gitu ya. Nah, di sini misalkan untuk tugas 1 adalah studi kelayakan. Ya. Jadi di sini ceritanya adalah proyek konstruksi dan setup pabrik baru. Ini kita jadikan sebagai parent yang paling atas. Kemudian untuk proyek ini apa yang harus dikerjakan? Oh, ternyata tugasnya ada studi kelayakan, kemudian desain dan tata letak, instalasi, dan juga program pendukung. Ini ya, studi kelayakan, desain tata letak, instalasi, dan juga program pendukung. Nah, masing-masing dia punya sub tugas lagi. Tugas 1 dia punya 2 sub tugas, studi pasar dan analisis biaya. Ini ya. Kemudian tugas 2 sketsa dan juga blueprint. Sini. Tugas 3 fabrikasi dan setup. Tugas 4 adalah manajemen dan pembelian material bahan baku. Nah, yang harus dikerjakan di proyek kita berarti adalah work package-nya. Work package adalah bagian terbawah atau cabang terbawah dari WBS gitu ya. Yaitu yang dikerjakan berarti sub-sub tugasnya. Ini ada 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 berarti ada 4. Ada 2 kali 4 yaitu 8. Berarti total yang harus kita kerjakan untuk proyek ini adalah 8. Bu, kenapa yang dikerjakan bukan yang di sini? Karena ketika kita menyelesaikan contohnya ya, sub tugas yang 1.1, di sini ada studi pasar dan juga analisis biaya. Ketika kita menyelesaikan ini, otomatis pekerjaan studi kelayakan itu clear karena sub-sub tugasnya sudah selesai semua.
Gitu, makanya yang dikerjakan dari sebuah WBS itu adalah work package atau cabang terbawah dari WBS. Karena otomatis atasnya itu akan selesai ketika bawahnya itu diselesaikan semua, gitu ya. Misalkan yang selesai baru 1, ya berarti progresnya dia baru 50%. Kalau 2 ya berarti sudah 100%. Contohnya seperti itu. Nah, untuk PMP atau Project Master Plan itu biasa disebut juga dengan rencana induk proyek atau RIP. Tujuannya itu untuk memberikan petunjuk terkait dengan siklus hidup proyek ya, dari awal sampai dengan selesai. Kemudian memberitahukan terkait sumber daya yang diperlukan gitu ya. Kapan aja sih mereka harus kita kerahkan, baik itu manusianya, material, mesin, dan sebagainya. Kemudian berapa anggarannya. Kemudian memungkinkan juga untuk mengukur performansi atau progres yang telah dibuat dan apakah nanti terlambat atau lebih cepat, itu juga nanti kita bisa ukur dari situ. Dan juga kita bisa strategikan kalau nanti terlambat, terus gimana cara kita harus mengejar itu. Replanning apa yang harus kita buat gitu ya. Nah, elemen-elemen dalam PMP itu adalah harus ada tujuan, harus ada lingkup proyeknya dulu ya. Nah, tujuan itu harus mengikuti aturan SMART, yaitu spesifik, visinya jelas, measurable bisa diukur, agreed upon adalah dia disetujui oleh semua stakeholder, kemudian realistik dari sisi biaya, sumber daya, dan kualitas, dan juga time limited, deadline jelas dan spesifik. Ingat bahwa prinsip dari manajemen proyek itu adalah proyek itu dia itu ada batasan waktu, jelas kapan mulai dan jelas kapan selesainya. Nah, kemudian untuk elemen yang kedua itu adalah lingkup atau scope, itu harus jelas. Batasannya harus jelas. Jangan membuat tambahan-tambahan pekerjaan yang tidak diminta oleh klien. Gitu ya. Nah, bisa di lingkup proyek ini dijelaskan mengenai statement of work. Jadi, pekerjaan-pekerjaan apa yang memang harus kita lakukan selama proyek tersebut berlangsung. Elemen ketiga adalah deliverable, harus jelas outputnya apa yang nanti kita berikan ke klien, kita laporkan ke klien, harus clear. Kemudian constraint. Kira-kira kita harus mengestimasi kira-kira kendala apa yang akan menghambat proyek kita nantinya. Kemudian ada asumsi ya. Asumsi itu adalah anggapan-anggapan yang dianggap benar. Ya, tapi nggak ngasal gitu ya. Jadi kalau asumsi itu harus berdasarkan mungkin data historis, berdasarkan mungkin penelitian orang gitu. Jadi ada dasarnya gitu ya. Kemudian fase proyek itu harus clear dulu tahapan-tahapan pelaksanaan proyek. Itu rencananya nanti ada berapa tahap, terus nanti kira-kira berapa lama dan sebagainya gitu ya. Kemudian elemen ketujuh adalah main activity schedule-nya atau penjadwalan untuk aktivitas utama. Jadi kita harus menggambarkan jadwal secara garis besar dan juga milestone-nya. Kemudian kita gambarkan Gantt chart-nya, terus kita gunakan juga networking untuk CPM PERT. Kemudian untuk membuat rencana anggaran juga di PMP ya, untuk mengestimasi biaya proyek, baik itu biaya tetap maupun biaya overhead. Kemudian untuk memetakan kebutuhan SDM, nanti menggunakan RAM, ya, Responsibility Assignment Matrix atau Responsibility Matrix sama aja. Kemudian dokumentasi, pastikan seluruh dokumen yang dihasilkan selama proyek itu direncanakan sampai dengan berjalan itu kumpulkan dan di manage dengan baik supaya rapi gitu ya. Nah, sampai sini untuk materi perencanaan proyek. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.